yaitu istri Hawa. Karena ketika iblis mengganggu Adam untuk mendekati pohon tersebut, Nabi Adam sebetulnya kuat untuk menahan bisikan setan secara langsung. Tapi ketika iblis itu melalui bisikannya dibisikkan ke istrinya, kemudian istrinya membisikkan ke Nabi Adam, maka Nabi Adam akhirnya lunak hatinya, nurut kabojona Pak, da urang nya ari ku istri masuk. Jawabannya urang para bapak abdi mah henteu. Anggar ku istri masuk rada sawak di harewasan oge. Nah, cerita itu bahwa akhirnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga oleh Allah. Itunya yang pertama itu. Kejadian kedua tentang bisikan setan itu dampaknya adalah dampak yang bukan positif tapi dampak negatif. Walaupun mungkin awalnya seperti positif, awalnya seperti keindahan, tapi akhirnya kehancuran. Kisah yang kedua dialami oleh kedua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ini pun populer. Qabil dan Habil diperintah untuk berkurban. Akhirnya keduanya berkurban. Endingnya yang satu diterima Habil, yang satu lagi tidak diterima Qabil. Dan selanjutnya Qabil membunuh Habil, ya kan? Nah, kalau cerita tersebut terjadi hari ini, itu pasti viral, Pak. Kenapa? Karena kakak membunuh adik anak Nabi. Ya lanjut maehan adi eta teh anak Nabi, lain anak jeger Pak, anak Nabi itu teh. Jadi pembunuhan pertama di dunia dilakukan oleh anak. Lamun ayeuna mah anak kiai, upami ayeuna mah Pak teh. Wah pasti rame itu teh. Lanjut maehan adi anak kiai. Masya Allah, sudah terjadi seperti itu sebagaimana dalam tarikh. Itu pun sama. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena dia mengikuti bisikan syaitan. Apa ya? Selanjutnya, kalau disambungkan dengan Nabi Ibrahim, atas perintah Allah, bukan bisikan dari syaitan, untuk menyembelih Ismail. Endingnya Allah tidak mentakdirkan Ismail disembelih oleh Ibrahim, kan? Karena Allah itu pasti akan menjanjikan magfirah dan fadla, sedangkan setan pasti akan menjanjikan kefakiran dan kefahsyaan, sebagaimana dalam ayat yang tadi saya bacakan tadi ya di awal surat Al-Baqarah ayat 268. Dah kabayang ngomongin Nabi Ibrahim janten Pak mencit Ismail nyabunya nyabu teu kabayang ayeuna ibu seep budakna dipencitan unggal tahun. Leung abdi salapan pun anak berarti salapan tahunan hari ibu lu hiji seep. Alhamdulillah rabbil alamin. Nya nyebutnya teu janten da Allah mah teu ngajanjikeun kafakiran. Tidak menjanjikan kesulitan, tapi rahmat rahim. Tah kitu Pak Bu upami ninggal cerita. Kalau kita melihat kisah yang terjadi zaman dulu dan tentunya kita mendapatkan ibroh dari cerita-cerita tersebut. Kemudian Bu, Pak, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, Inna lisyaitan lamma bibni Adam.
Sesungguhnya setan itu memiliki bisikan terhadap Ibnu Adam. Ibnu Adam itu maksudnya kita manusia, Ibnu Adam itu. Bahwa setan memiliki bisikan terhadap Ibnu Adam. Walil malaki lamma, dan malaikat pun memiliki bisikan. Setan sok ngaharewos, malaikat oge sok ngaharewos. Fa ammal lamatus syaitan fa'i'adzun bisyarr wa takdzibun bil haqq. Adapun bisikan setan, maka dia itu pasti akan menjanjikan kejahatan, menyuruh untuk berbuat jahat dan membohongi Allah Subhanahu wa taala, al-Islam al-haq. Wa amma lamatul malak fa'i'adzun bil khair wa tasdiqun bil haq. Sedangkan bisikan malaikat maka pasti akan menyuruh kepada kebaikan dan membenarkan al-haq, membenarkan al-Islam. Faman wajada dzalik falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Maka barang siapa yang mengalami bisikan malaikat, maka yakinlah bahwa itu datang dari Allah. Falyahmadillah, ucapkanlah alhamdulillah, pujilah Allah. Wa man wajadal ukhra falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Tapi jika mengalami bisikan setan, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat, gitu ya. Jadi ada dua bisikan, bisikan setan dan bisikan malaikat. Kaitan dengan bisikan malaikat kita simpan saja dulu ya, karena judulnya bisikan setan. Juga kalau bisikan malaikat, insya Allah karena itu kebaikan. Walaupun mungkin kita kadang-kadang susah untuk menurut terhadap bisikan-bisikan kebaikan, keun wehel anan. Kita fokus ke bisikan setan. Ya Bu ya? Ya Pak, fokus ke bisikan setan. Di sini Rasul menyampaikan bahwa semua anak Adam pasti mendapat bisikan setan. Dan bisikan setan itu pasti menyuruh kepada kejahatan. Tidak mungkin menyuruh kepada kebaikan. Walaupun mungkin satu kali setan itu menyuruh kebaikan, itu hanya tahap awal saja. Endingnya, ujungnya pasti akan menjadi kejahatan. Para bapak yang rajin berjamaah ke masjid, sudah rajin, ku setan mau ditah eureun berjamaah. Jawabnya mau apa? Nya bapak pemitos rajin ke masjid berjamaahnya awal waktu itu mau diulahkeun ke setan tapi dititah. Itu cenah buru ada cek setan teh. Cek siapa? Nya abdi ngadoakeunana ya. Kan cenah buru itu ada angkat ada. Tapi mungkin nanti, bukan mungkin, pasti setan akan membuat upaya itu menjadi upaya yang sia-sia. Mungkin dengan merasa diri lebih soleh dari yang lain. Itu kan bahaya Pak. Ketika seseorang merasa lebih soleh dari yang lain, merasa sok suci, oh itu bahaya itu. Merasa paling rajin berjamaah ke masjid, akhirnya menjadi amalan yang riya, tidak ada nilai. Ya Pak ya? Nah. Atau umpamanya saat sholatnya loba ngalamun. Ngalamunnya ketika Allahu Akbar teh berenyeng ka dupan gitu tah. Ulin kan di dupan. Ya sholat itu jadi sholat. Tapi kabayang di depan teh keur anu gitu tah. Siweut ningalian lauk, halus lauk teh keur sholat teh. Jadi akhirnya teh balik di depan teh pas assalamualaikum. Jadi itu sadar dia seolah-olah tidak sholat tapi tidak ada nilai.
Jelas Pak? Tah itu setan mah gitu. Jadi tidak mungkin menyuruh hal-hal yang langsung kejahatan atau dosa besar, tidak mungkin. Ya Bu ya? Ya Pak? Begitu. Selanjutnya, sok kita lebih dalam. Karena tadi di awal saya menyampaikan bahwa bisikan setan di sini adalah lebih ke arah bisikan jin. Rasul menyampaikan seperti ini, bahwa semua anak Adam itu pasti di dalam dirinya ada setannya. Dengan sabdanya, inna syaitana yajri min ibni adama majroddam, bahwa setan itu ada dalam aliran darah manusia. Ketika manusia darahnya hilang, maka setan pun hilang. Ari jalmi pamigetihna ical berarti maut atau berarti maut. Mata kadang-kadang mah kita suka bingung, ari yang meninggal darahna ka mana? Pak, ayeuna maut getihna ka mana? Ka mana getihna? Ya pada aya getihan asal nama. Upami tos maut keureut aya getihan keneh teu. Itu si bapak kalah ngaharenen. Ibu, upami nu maut getihna ka mana? Oh aya. Oh aya. Tapi mulai digeureut tahan teu getihan. Antus lah tong-tong kayak ibutan ya. Kedewe tah mah. Kedewe. Udah. Jadi Rasul menyampaikan bahwa setan itu ada di aliran darah manusia. Artinya setan itu bagian dari hidup manusia. Selama manusia hidup, maka setan ada di dalam diri manusia. Satu. Yang kedua, ma minhum min ahadin illa walahu qarin minal jin. Dalam riwayat Muslim disampaikan illa walahu qarin minal jin wa minal malaikah. Kalau dalam Muslim, tidak ada satupun dari kalian kecuali dibersamai oleh temannya dari bangsa jin. Kan malaikat masih melabuhnya tadi ogenya dari bangsa jin. Maka orang suka menyebut nama jin ini, jin penguntit ini namanya Qorin. Karena di sana Qorin itu artinya teman, Qorin teh. Jadi sok diistilahkan dinamian jin Qorin. Jin Qorin itu adalah jin penguntit. Jin penguntit teh dia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kumaha cenah pami ka jaman, nyangiring ka jaman, aturan isin cenah buligir. Pak, ari bapak ketek ieu ibu, ari cenah atuh abdi isin ditinggal cenah Bu Qorin. Cek ibu-ibu teh, aduh cenah kumaha atuh nya heg di jaman mah buligir, punten nya ieu. Manya ibak diacuk. Hanya atuh diibak padahal anak cukna. Cenah kumaha mun Qorina boboheun ka abdi. Bu, tong ngemut jangan berpikir seperti itu. Ari ibu ningal domba buligir bogoh. Maknya ningal domba buligir bogoh. Dan tah seperti itulah diumpamakannya. Jadi jangan merasa jin itu seperti kita manusia, lamun ningali lawan jenis langsung bogoh. Jangan seperti itu berpikirnya. Berpikirnya ketika kita ningali munding nu lempang di jalan buligir bogoh. Atau kelo gitu. Ya begitu. Mungkin ada jin yang gila ya mungkin, tapi kan jarang. Ya, jarang. Jadi tong berpikir seperti itu. Nah, bahwa semua manusia itu pasti dibersamai oleh jin Qorin. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan Anda Rasul? Kata Rasul, iya saya juga sama.
Cuma kalau saya mah jinnya masuk Islam, kata Rasul, karena mungkin kalah dengan pengaruh kekuatan keilmuan, keimanan dan lain-lain dari Rasulullah SAW. Jadi jinna nurut Rasulullah. Kita mah sebaliknya. Itu kita setan berada di dalam diri kita. Kemudian juga di samping setan yang dalam diri kita ini ada setan yang menutur, Pak, menguntit terus. Selama kita hidup dia itu pasti ada. Ketika kita mati, nah jin ini tidak mati. Si korin ini tugasnya apa? Tugasnya itu lamah yang tadi, tugasnya terus berbisik hal-hal yang jelek. Ketika kita kuat imannya, khonas kan dalam Anas ya, khonas itu menunggu peluang, ngantosan wajin kayak. Tapi ketika kita lemah, maka was-was. Apa was-was? Ya berbisik, yuwaswisu bi sudurin nas. Gitu. Begitu aja terus. Selama kita hidup, kita akan terus dibisiki oleh bisikan-bisikan setan, terutama jin. Ibu, beberapa bulan ke belakang, mungkin belum terlalu lama, ada cerita seorang suami membunuh istrinya ya Bu ya. Istrinya si Yanti namanya. Kemudian bapaknya namanya si Tarsum. Ini mah sudah ada berita, nggak apa-apa. Dia itu membunuh istrinya si Yanti dan memutilasi badannya. Kemudian daging nate diidarkeun ka tetangga. Barada ya cenah daging si Yanti gitu, banyak ceritanya seperti itu kan ya. Cek urang teh ieu jelema edan gitu. Ya, begitulah bisikan setan, dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Jangankan orang-orang biasa seperti Pak Tarsum, anak Nabi saja si Kobil bisa mayahan adina. Jadi bisa kena siapa saja. Saya, bapak, ibu itu bisa kena. Bahkan ini asli Pak. Saya punya teman, seorang ustadz, mau disebut ke namina. Saya punya teman seorang ustadz, yang maksudnya sama-sama suka ceramah lah, suka menyampaikan materi-materi agama. Ini sedikit nih, ini perlu disampaikan bahwa ini penting. Kenapa saya menyampaikan judul ini? Karena penting. Beliau pernah curhat ke saya. Curhatna naon? Curhatna teh bahwa dia itu mendapat bisikan yang terasa nongtoreng. Tahu nongtoreng Pak? Ngaharewos tapi asa tarik gitu tah. Ka dangu ku ajeuna teh. Bahwa dia disuruh oleh bisikan itu untuk membunuh anaknya yang cikal, menyembelih anaknya yang cikal. Sok bu bayangkeun. Kausan wanian. Ke eta setan we wanian kausan. Apaan wanian teh Pak? Nah, itu setan masih urang teh ustad. Nah akhirnya dia sadar bahwa itu bisikan setan, tapi kan tidak mudah untuk melawannya. Maka pada waktu itu dia masuk ke masjid, meminta Quran ke istrinya, kemudian dia membaca membaca ayat kursi berulang-ulang, tapi tetap bisikan itu terus nongtoreng. Akhirnya dia menyuruh lagi istrinya membawakan Quran terjemah. Iya asli Pak, abdi tengah wadul asli. Tengah wadul itu. Menyuruh di istrinya untuk mengambilkan Quran terjemah, istrinya memberikan lagi sambil nangis ya karena melihat suaminya itu kunaon si bapak gitu. Kemudian dia membaca ayat kursi berikut terjemahnya. Maksudnya untuk apa? Supaya lebih bisa mendalami isinya. Dan akhirnya bisikan itu hilang. Jadi tidak menyuruh untuk menyembelih anaknya. Anaknya selamat, dianya selamat. Eta teh ustad Pak.
Bapak usah sana. Tukang bayang mau digeresel. Nah, begitu. Jadi artinya bisa kena ke siapa saja. Maka perlu ini kita antisipasi. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini mungkin merasa dirinya banyak permasalahan biasanya. Dan masalahnya tidak terpecahkan sehingga menumpuk. Akhirnya setan datang dan memberikan solusi. Ini solusi cek setan. Solusi padahal itu bukan solusi, tapi menambah masalah kan. Nah, gitu. Mungkin juga hal ini pernah teralami oleh ibu dan bapak, mungkin. Makanya perlu kita hati-hati dan antisipasi terhadap bisikan-bisikan syaitan. Lanjutkan tadinya, mengkohala tadi. Tadi teh setan teh ada dalam diri kita. Kata mah setan aya nutur orang saja terus. Kemudian Rasul menyampaikan, la taj'alu buyutakum maqabira. Kamu jangan jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Jadi rumah jangan dijadikan kuburan. Maksudnya naon? Ada di imah kuring mah kuburan. Bukan seperti itu maksudnya. Ada yang menyampaikan bahwa sabda Rasul melarang untuk menjadikan rumah kita kuburan maksudnya sok atuh rumah teh pake salat jeung pake baca Quran. Da di kuburan mah teu meunang salat, teu meunang maca Quran. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, bolehlah. Tapi begini, Pak. Ada yang meninggal di zaman Rasulullah. Dia seorang marbot lah, katakan seperti itu. Kalau sekarang itu bahasnya marbot, tukang bersih di masjid, tukang urus masjid. Ketika datang Rasul ke masjid itu, Rasul pernah ke sana. Ketika datang lagi ke masjid itu, Rasul menanyakan, "Ari anu biasa bersih cenah ka mana?" Punten ari ieu ngartos bahasa Sunda. Sadayana ngartos. Atuh hanas abdi ku bahasa Indonesia atuh. Abis kan dicampur we. Jadi ketika datang lagi Rasul menanyakan, cenah ka mana ieu cenah nu biasa bersih? Cenah tos mau Rasul. Beli teh di bejaan. Cenah di mana kuburanna? Ditunjukkeun we sahabat di kuburanna diajakeun. Kemudian Rasul salat menghadap kuburan. Dia maksudnya salat jenazah tapi jenazahnya sudah dikubur. Maka beliau salat menghadap kuburan. Ayat tadi cenah teu kenging salat di kuburan. Halo. Tadi matake cenah imah teh pake salat. Da di kuburan mah teu meunang ari eta. Coba. Aya kuncen. Kuncen kan biasanya rumahnya di tengah kuburan lah gitu, bahasanya di tengah pemakaman gitu ya, atau di pinggir pemakaman. Teu kengeng eta nu kuncen kuburan salat di dinya teu kenging di wilayah kuburan gitu. Saur saha ada kenging atuh. Kenging tema kieu kebetulan ini kuburan ada ruang kosong sedikit. Kita salat di sana boleh enggak apa-apa. Justru yang dilarang itu adalah menyembah kuburan. Betul, ada itu banyak hadisnya. Karena bagian dari syirik. Kalau sholat di kuburan boleh, nggak apa-apa. Contoh Rasul ada. Kemudian juga kalau kita melihat lapan umum, di antara 5 hal yang spesial buat Rasulullah adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan kami jadikan bumi ini permukaannya sebagai masjid dan suci. Maka keing tayamum ketikutana. Halo Pak? Ngartos ieu teh? Entong kurang-kurang tuh Pak. Iya kan katanya tadi karena kuburan tidak boleh dipakai tempat sholat. Boleh enggak apa-apa, Bu. Teu naon. Heungan naonan aya di masjid mah di kuburan, arek sholat kuburan atau rek naonan ibu. Ngan cuma secara hukum boleh baca Quran di dalam sholat ada bacaan Quran nggak?
Surat naon? Al-Fatihah, ya pasti ada itu Al-Fatihah. Al-Quran itu. Surat lain itu bisa surat apa saja. Cenah teu meunang maca Quran. Nah, berarti ini kelihatannya kurang tepat nih. Kurang tepat. Makanya kita harus tahu selanjutnya hadisnya itu seperti apa. La taj'alu buyutakum maqabira. Kamu jangan menjadikan rumah-rumah kamu kuburan. Kemudian Rasul mengatakan seperti ini. Inna syaitana yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Kamu jangan jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Sesungguhnya setan akan lari. Oh, berarti kuburan teh tempat cicingna setan, jin. Ngertos Bu? Ngertos? Kiki. Bu pami ibu wengi-wengi tabuh hiji atau nanti tabuh 12, tabuh setengah 2an nyalira ngalangkung ka kuburan. Lain ngahajakeun rek nanaonan atuh lewat ka kuburan ngahajakeun ieu mah ketika satu perjalanan begitu ya. Ibu teh ngalangkung ka kuburan tabuh 1 2 jujur sieun teu Bu? Sieun. Nah, tuh itu kan para ibu dan para ibu borangan, akhirnya para bapak cing jujur Pak nya, jujurnya banyak ini jujur Pak, kayak bapak ngalanggung ke kuburan tahu setengah 1, jam 1, setengah 2 kumaha para bapak sieun teu Pak tanya ento pamanya ento tapi anggar udah kadis etik mah ya gitu dah ento sieun mah cenah anggar we lu aku yeung nah mesin kudu maut digotong aku berenang naon ke jambang geus di ruang 2 meter ini bisa hudang kumaha. Begini Bu. Kenapa memang seperti itulah kenyataannya. Ini tidak bisa dinafikan dan memang seperti itu kenyataannya Bu. Jadi ulah tepikeun ka dieu. Oh, tutu sieun. Wadul teh. Wadul. Angger we. Kecuali kalau di kota yang sudah dijadikan tempat popoean, kuburan teh, di Caangan, bisa jadi tempat wisata lah udah deui itu. Sama siga ieu siga mau jadi sirkus, jadi geus moal sieun. Di cowok ge moal sieun. Nah, begitu Bu Pak. Udah, jadi kenapa atuh make seperti ini kenyataannya? Karena hadis pun mengisyaratkan seperti itu. Bahwa ya kan dia itu selama hidup kita terus mengikuti kita kemanapun kita pergi terus kemana-mana kalau diri teh aya jin katingali cenah jam sana katinggal apa setiap manusia ada korinnya maksudnya teh gitu berarti dia teh aya jin teh dan mengikuti terus kecuali mun panas ceuli diomongkeun ku abdi karena mereka keluar nungguan para bapak ibu uwi oke ya seperti itu Pak. Makanya kenapa bahwa kuburan itu tetap hawa nanti geuman pada kumaha oge. Laras. Laras batu serius Bu, larasnya. Laras. Ieu pada hasar saur bila memang kitu kenyataanna. Kuburan pasti geuman. Nah, tidinya teh cari sira teh mun lamun jelemi teh mah cari nunggu nungguan gitu. Bari sedih kadang-kadang meureun ceuri kadang-kadang ngabayangkeun baheula keur lebarangan seuri sorangan meureun kitu nya eta oge. Eta kadang-kadang sok kadenge anu ceuri cenah, kadenge anu seuri cenah. Eta teh eta meureun eta ge pada luka terang. Nah begitu Pak, Bu ya. Jadi kata Rasul bahwa setan akan pergi dari rumah kita saat kita membaca surat Al-Baqarah. Gitu maksud nanti kurang papaikeun di awal ini belum sampai ke inti bahwa setan ada dalam darah kita setan mengikuti kita terus mengikuti kita selama hidup kita yang ketiga di imah oge aya setan setan di imah oge
geus mah di jero awak aya, nutur-nutur di imah aya di kita. Wah, kabayang eta harewosannya, kabayang harewosan setan gitu. Masih tulu ya, tulirin, umawi iklan teh mah terus we unggal poe teh bicil. Tak itu Pak, bisikan setannya seperti itu. Soaknya, abdi mah soak Pak. Ya kabayang di lebet aya, jaban nutur-nutur, apal kana karakter urang. Di mana kita lemah, di mana kita kuat. Kemudian di rumah pun ada. Da urang teh jarang baca surat Al-Baqarah di imah teh. Yasin deui. Biasa lagi da baca Quran sami. Nah begitu, Bu. Oleh karena itu, dengan dasar-dasar keterangan ini kita lebih paham sejauh apa masifnya setan membisiki kita. Sederhana, dalam hadis sudah disampaikan Rasulullah bahwa waman wajadal ukhra falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Ini dalam hadis ini yang tadi yang riwayat Imam At-Tirmidzi. Jika mengalami bisikan setan, mendapatkan bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa ketika setan berbisik kita tadi disuruh berlindung, tidak disuruh lawan bisikan kita? Enggak ya? Enggak Pak? Iya Pak. Nabi Adam itu manusia pertama, katakanlah manusia cerdas sedunia. Kade tong dianggapannya siga zaman purbakala primitif, jabrik, caludi, makai kolor. Tong dibayangkeun kitu Nabi Adam teh pinter jeung malaikat oge eleh malaikat teh. Nyabanya ku Al-Qur'an mah. Ya kan kalau pendidikan yang kita dapatkan dari bangku sekolah ya, ada zaman purba siga aya dinosaurus kan, aya manusia purba nu jabrik teh bongkok caludi, makanya Nabi Adam jabrik bongkok caludi, maka kolor bungkul Nabi Adam teh, macam Nabi Adam gitu atuh Pak. Tong dibayangkan gitunya kadanya. Kita ngahina gitu. Nabi Adam itu cerdas. Apa ya? Sekaliber Nabi Adam itu ku iblis teh bisa dikatakan kalah karena dia diturunkan dari surga mendekati pohon. Hartosna kekuatan nanti sangat, bahwa disejalir iblis yang mengganggu Nabi Adam pada saat itu sampai saat ini masih hidup. Nabi Adam pantas maut, pan iblis masih kena hidup. Da eta mah perjanjian sareng Allah. Oke, memang waktu nanti kiamat iblis. Artinya iblis itu sudah legok tapak genteng karena sudah sangat berpengalaman. Ayeuna urang nu karek lol ke alam dunia, rek ngalawan iblis, tentara setan, mau wani, geus tong dilawan cek Allah teh. Bebeja we ka kami. Faliyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Ibu takut sama anjing, ada anjing, ibu diundang, ibu lari. Entong ibu tuh bapak diundang, bapak lari. Akhirnya bapak teh kusabab sieun jauh teuing lompatna da capek, naik kana tangkal tah. Di luhur tangkal teh ternyata anjing teh nungguan di dieu teh. Teu dekeun ini. Ya kumaha ieu teh rusuh. Rek rusuh bade wangsul cenah aduh kumaha. Alhamdulillah kebetulan pohon tersebut dekat dengan yang punya anjing itu. Pan bapak teh tinggal kieu. Mam, gitu kan. Yeuh cenah anjing, yeuh cenah bade wangsul. Saya cenah hampura si abang teh. Deketan ku si amang. Nu boga anjing. Sagalak-galakna anjing ku nu boga nama nurut. Nyapan anjing galak ku nu boga nama nurut. Jadi akhirnya itu anjing tersebut
kudu boga nama disuit teh nyamperkeun anjing teh urang salam. Nah itulah analoginya, setan itu milik Allah, maka kita meminta kepada Allah yang punya setan untuk menundukkan setan supaya tidak terlalu mengganggu kita, supaya kita selamat dari gangguannya. Jelas Pak? Maka kata Rasul, falyata'awaz billahi minasyaitonir rajim. Lain kieu sok setan gelut jeung aing. Lain kitu. Tama iya itu setan teh katingali rek ninggal kumaha urang. Ari setan ningali urang, ya urang teh buang pelur tenggelan. Ya, makanya kata Rasul meminta perlindungan kepada Allah. Kita minta kepada Allah bahwa dengan minta kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Makanya nih ada upaya-upaya, contoh-contoh nasihat-nasihat Rasul yang disampaikan ke kita. Ya, yang pertama nih Bu, kaitan dengan bacaan. Rasul mencontohkan. Yang pertama contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, sebagaimana yang kita baca dalam sholat. Atau Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Itu doa-doa yang sederhana, yang simpel. Yang paling mudah malah taswe a'udzubillahi minasyaitonir rajim eta mah arapal paling teu nya sadayana oge nya. Tah eta ta'awudz Pak. Ta'awudz. Rasul menasihati kalau kita mau masuk ke rumah yang kosong, apakah rumah yang baru dibangun oleh kita atau baru dibeli atau ditinggalkan pergi oleh kita dulu sementara healing kamana sabulan kisah asihnya satu samingon kosong bumi itu. Rasul menganjurkan ketika kita masuk ke rumah kosong, walaupun diyakini tidak ada orang di sana, ucapkanlah salam. Ya kan? Nyambung? Nah cenah pandawa batur. Datang mah kata Rasul, salam aja. Kumaha mah anu ngajawab, keluar deui we. Nya seperti ieu ayeuna urang jarah kubur nyebutnya. Jarah kubur. Kan jarah kubur teh assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kage bakal nyusul atuh gitu. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kan assalamualaikum ka kuburan oge. Kumaha lamun anu ngajawab? Moal sama jawab anu ngajawabna. Sama tuh teh. Mirip gitu. Pan di kuburan teh ulah batur. Rasul nyontohna kitu. Ulah batur kumaha eta aya jin di dinya. Aya malaikat di dinya teh. Kan koring teh jeung malaikat. Salam itu mungkin untuk malaikat yang ada di sana, termasuk yang ada di rumah. Kalau salam ke rumah kosong atau ke jin-jin yang baik, dak jin ge aya nu baik. Lihat surat jin. Terus di samping kita dianjurkan Rasul untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah kosong, ucapkan juga ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sederhana mah eta lah, ngarah apal sadayana. Nabat gitu. Sama Bu, untuk apa? Salam itu untuk keselamatan, kebaikan buat makhluk-makhluk yang baik, sedangkan ta'awudz itu kita minta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. Harus Pak. Atas nah seperti itu nanti kalau masuk rumah kosong Bu ya. Tong lagi. Tapi sanes kieu kade ya. Sanes kieu kade. Urang sumping ka tempat baru ka emah nu gageugeuh ieu patempatan ngomongkon hapunten abdi bade ngalangku punten pisan punten lain itu atuh itu kumaha jadi kana ka puntenan atuh eta mah lepas aturan Rasul atuh ku Rasul tadi orang salam lain punten nih mah kana ka punten salam doakeun kasayan ai salam teh tahu itu maksudnya teh artinya itu ke semua tempat yang baru upayakan kita itu mengucapkan salam
dan mengucapkan ta'awud. Ta'awud itu adalah bagian dari upaya kita melawan bisikan syaitan. Nu paling simpel, nu paling sederhana. Yang kedua, suatu saat Abu Hurairah datang ke Rasulullah mengadu, Rasul, ini barang zakat banyak yang hilang, kelihatannya ada yang ngambil. Itulah sederhana macam ceritanya. Eta macam si jin sama si ibrit yang kira sok intip sama kamu. Akhirnya diintip Abu Hurairah. Ternyata iya, ditewak ta. Jadi Abu Hurairah newak jin. Nu kabayang newak jin teh set asupkeun kana botol. Sanes ditewak biasa. Kenapa? Karena jin itu menyerupai makhluk material seperti kita. Jadi berlaku hukum material, jadi tewak. Itu maksudnya teh. Sanes jin ditewak diasupkeun kana botol. Eta mah waduh gitu. Ditewak. Kemudian terjadilah dialog antara Abu Hurairah dengan jin itu. Ini riwayat Bukhari, Pak Ade. Jadi soalnya di sana teh sanes doi. Ada dialog, setelah ngobrol, nah jin tersebut mengajarkan sesuatu. Iza awaita ila firasik faqra ayatal kursi. Kalau kamu mau tidur, sok baca dulu ayat kursi. Pasti ku Allah bakal dijaga tebin ka subuh. Akhirnya cerita itu atau dialog tersebut, pengalaman Abu Hurairah tersebut disampaikanlah kepada Rasulullah. Ya Rasul, betul sudah ditangkap dan ngobrol, cuma ada yang diajarkan. Dugikeun mereka Rasul. Dia mengajarkan ini. Tadi saya maca ayat kursi satu acan ulang pasti bakal dijaga ku Allah. Kata Rasul, sodako. Dia benar. Wa huwa kadhub. Tapi jin mah tukang ngawadul. Jadi eta mah bener aja eta mah. Sok amalkeun teh naon. Tapi kade jin mah tukang ngawadul. Jadi lamun orang mengorek informasi dari jin, kade jin mah tukang ngawadul ieu mah. Jin teh dikasurupan heulakeun jelema teh ditanya lupa. Percaya we jadi kitu mah tukang ngawadul atau Rasul juga. Hati-hati ya. Hati-hati kalau ada orang yang mengorek informasi dari jin. Karena dia itu tukang ngawadul. Punten jin bisa aya di dia. Eta mah cek Rasul, cek abdi. Begitu ya. Seperti itu. Jadi tahu. Kemudian yang kedua baca ayat kursi. Mengapa teman saya tadi cerita ya? Dia membaca ayat kursi karena memang itu dasarnya. Ya banyak, ya Bu. Kemudian yang paling rumit ya baca surat Al-Baqarah keseluruhan kan panjang. Ya baca apa? Namun dihafalkan ge. Ai panjang-panjang teuing mah bunyi. Kemudian kalau mau tiru juga ada contoh Rasul membaca kulhu, falak bin nas atau al-muawwidzat. Itu pada hafal kan yang diusapkan ke seluruh tubuh. Itu sahih hadisnya juga sama. Nah itu upaya-upaya itu adalah upaya-upaya untuk melawan setan. Tapi begini, sangat terakhir, Ibu Bapak, bacaan itu hanyalah bacaan sebetulnya, dan mereka pun hafal terhadap bacaan tersebut. Jadi bisa jadi jin pun hafal naung, hafal ayat kursi, bahkan mungkin hafal surat Al-Baqarah. Al-Mu'awwidzat pasti apa? Da urang teh unga-unga salat teh kulhu palak binas deui, kulhu palak binas deui. Dari kumineng teh ngadenge meureun setan ge apaleun. Dapatnya nya dapat urang ge apal teh ku sering nguping janten apa? Nya apaleun mungkin mereka juga. Ya. Artinya kalau hanya sekedar bacaan, tidak ada efek apa-apa sebetulnya. Jadi intinya kita memahami kandungannya. Intinya, kalau kita tidak memahami kandungannya, disungsurikeun ku setan oge. Ada orang ge apa setan. Komo baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Sieun. Jadi setan teh apalan urang teh sieun. Manya baca ayat kursi teh bikin kaheho tuh biasa-biasa we. Ibu, kalau kita melihat
melihat surat Al-Ikhlas, kemudian melihat surat ayat kursi, itu sebetulnya tidak ada lafaz-lafaz yang mengindikasikan bahwa sifatnya mengusir jin atau setan. Nggak ada, Pak. Suka di ayat kursi teh jin ningkah sia itu tak ada. Ta'awud juga kita ta'awud kepada Allah. An-Nas Al-Falaq ada, kita ta'awud juga kepada Allah kan di dalamnya. Ada langsung ta'awud lah di dalamnya. Ta'awud ada jelas langsung kita meminta perlindungan kepada Allah. An-Nas Al-Falaq juga ada lafaz-lafaz yang mengarah ke bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah, tapi ayat kursi sama Al-Ikhlas kan tidak ada. Ya. Ayat kursi kan tidak ada. Nah, dari hal ini kita bisa paham bahwa upaya yang harus kita lakukan tidak hanya mengucapkan saja, tapi memahami lafaz-lafaz itu. Dan pemahaman lafaz itu mengarahkan bahwa kita harus betul-betul dekat dengan Allah, menguatkan ketauhidan. Jadi kalau tauhid kita kuat, betul-betul kuat, lafaz apapun yang kita bacakan itu bisa mengusir atau membuat setan itu lari atau takut. Jadi inti nama eta teu kudu macangan oge. Sieun pernah ada cerita, ada seseorang yang ya dalam tanda petik kasurupan lah ya namanya, da kasurupan teh kumaha ting aya ting eueuh kan urang bahasakeun mah eta lah, kita pinjam bahasanya. Kemudian datanglah orang itu ke Imam Ahmad bin Hambal, tapi ceritanya itu rumit untuk dikatakan sahih atau dhaifnya. Cuma ini katakan cerita saja. Dia datang ke Imam Ibnu Hambal, Muhammad bin Hambal, imam mazhab ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya cenah bawa ya sendal kuring gitu. Jadi di bawah sendal nabungkul ditembongkeun ka juri ditembongkeun ka iblis jin. Jadi tinggal di bawah sendalna we, jadi ningali sendalna oge sieun. Ya ibarat kieu buat. Kalau kita merasa cecep ke orang lain, pan ningali sendalna oge sok geuleuhnya. Gitu gambaran si kayak tawa lah saudara. Lamun aya jalma nu sakti, kata bahasa sakti gitu aja. Cek jin teh sakti teh jalma teh. Tong boroh ningali jalemana ningali sendalna oge sieun gitu tah. Da sakti teh ya. Tah begitulah gambarannya. Jadi upayakan kita memahami lafaz-lafaz yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ta'awun itu tidak hanya sekedar ta'awun, tapi betul-betul kita dalam itu meminta perlindungan ke Allah. Ya Allah, tulungan abdi, ya Allah paparin abdi panyalindungan ti setan gitu. Sama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan tentang Allah semuanya juga. Kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita betul-betul merasa dekat sama Allah, apapun yang akan mengganggu kita, dia akan sieun. Pak, Bapak, kalau Bapak termasuk orang yang dekat dengan Pak Jokowi, sekarang kan presiden kita Pak Jokowi ya, dengan berbagai hal lah. Yang penting Pak Jokowi itu presiden kurang. Bapak dekat dengan Pak Jokowi, kan enak ya. Ketika cenah eta kadek dia mah orang dekat Jokowi, orang lain kan pasti rada ngener heula, rada kagok ka urang ge. Begitu ya. Atau jangan bupati lah. Jangan presiden, bupati we. Pokoknya lain padoni ya no. OPJ. Pokoknya kita dekat dengan Bupati Sumedang. Orang lain tahu kita itu orang dekat Bupati. Udah pasti rada karagok ke kita teh. Ada penghormatan yang lebih ke kita. Kemudian ada sedikit kita teh punya wibawa, aya pamor urang teh dicaket sareng pejabat tinggi mah kitunya. Ada. Atanapi di dia bemana jalmi caket sareng jeger nu menguasai wilayah ini, batur teh heula sok nganggu si eta. Si eta mah cenah orang terdekat jeger ieu di dieu cenah bahaya.
mengganggu itu ngadatna. Nah, seperti itu gambarannya, bahwa ketika kita betul-betul dekat dengan Allah, betul-betul ada upaya untuk pendekatan diri kepada Allah, saat kita meminta kepadanya untuk melindungi kita, menyelamatkan kita, pasti Allah akan menolong kita. Oleh karena itu, upaya melawan bisikan-bisikan setan adalah upaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mudah-mudahan kita semua betul-betul dijaga, diriksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Luhur sahur bahe carek bobo sapanon carang sapakan ada agung cukup lumur ada jembar hapunteuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.